semua, selamat datang di Cerita Spensa. Kembali lagi bersama saya, Deborah Nainggolan, sebagai host pada podcast kita kali ini. Nah, kali ini saya bersama calon-calon dari ketua dan wakil ketua OSIS nih. Bisa perkenalkan dirinya nggak ya? Dari kamu deh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Amira Mahya dari kelas 7 ruang 7. Perkenalkan, nama saya Kaira Genis Muhardianto dari kelas 7 ruang 1. Perkenalkan, nama saya Gazendra Adela Henta dari kelas 7 ruang 1. Perkenalkan, saya Benzio Marlin Edward dari kelas 7 ruang 1. Wah, namanya unik-unik dan bagus-bagus banget ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti inilah wajah-wajah pemimpin di masa depan nanti yang akan menjadi anggota inti OSIS, dan mungkin dari mereka akan ada yang menjadi ketua atau wakil ketua OSIS di sekolah kita loh. Nah, senang sekali rasanya bisa berbincang dan bertemu nih dengan teman-teman. Sebelumnya saya punya pertanyaan buat kalian calon pemimpin di sekolah ini. Mulai dari kamu, motivasi. Dari perasaan dulu deh ya. Perasaan kamu nih setelah keterima jadi inti OSIS itu gimana sih? Karena kan sebelumnya pasti udah ada tahap-tahapan nih atau fase-fase, dan itu gak mudah. Dan saingannya kemarin banyak gak ya? Iya, saingannya kemarin banyak. Jika saya kepilih, saya bakal senang sekali. Soalnya kan saya sudah berusaha dari awal. Saya itu akan terbayarkan dengan itu. Jadi perasaannya senang gitu ya. Iya. Karena berhasil mencapai sesuatu yang mungkin cukup wah bagi diri kamu. Kalau perasaannya Gendis? Perasaan saya waktu itu kan awalnya tegang karena banyak sekali paslon-paslon lainnya yang sama-sama hebatnya, dan ketika sudah diumumkan, sudah dipilih, saya rasa senang sekali pastinya. Kalau Gaze? Kalau saya sih, saya sangat bangga dalam bisa bergabung di OSIS Inti SMP Negeri 1 Sampit ini. Terlebih banyak sekali paslon-paslon yang ingin bergabung jadi OSIS Inti, sehingga mungkin untuk menjadi OSIS Inti ini sedikit sulit dalam untuk menggapainya. Sebelumnya nih, kan tadi Gazen bilang sedikit sulit. Mungkin teman-teman penasaran, emang tahapan apa aja sih yang udah kalian lewatin untuk bisa sampai di fase ini? Banyak sekali tahapnya, terutama dalam menyiapkan semuanya seperti program kerja, visi misi, dan hal-hal yang lain yang berujung agar kesuksesannya terpilih menjadi OSIS Inti ini. Bisa sebutin gak tahapan lebih rincinya, misalkan yang tuh kalian disuruh ngapain aja selama Pilketos ini? Yang pertama yang pasti mendaftar dan melakukan beberapa tahapan fase seperti wawancara. Setelah mungkin tahapan wawancara terhadap OSIS Inti yang sudah bergabung sudah lama, itu lumayan sulit dan pertanyaannya juga sangat sulit. Jadi untuk lolos dari fase tersebut sangat bisa dibanggakan untuk diri sendiri. Oke, lalu ada lagi nggak tahapan setelah tahap itu? Ada lagi yang pasti seperti wawancara bersama Kepsek. Di situ wawancara tersebut sebenarnya tidak terlalu sulit karena bakalan ditanya-tanya bagaimana kondisi kamu untuk bergabung ke OSIS Inti ini, apakah kamu bisa, kamu mampu, ataupun lainnya. Seperti itu. Baiklah, jadi begitu menurut tanggapan Gazen ya. Kalau Benzio gimana tuh perasaan dan tanggapannya? Pertama, kalau saya itu cukup senang, dan awalnya waktu wawancara pertama itu saya cukup tegang, tapi saat pengumuman lolos itu saya kira saya nggak bakal kepilih. Jadi pertama saya rada sedih juga, tapi setelah disebutkan nama saya, jadi saya merasa senang dan bangga. Baiklah, jadi dari semua teman-teman di sini ngerasa senang dan bangga gitu ya sama dirinya sendiri karena berhasil untuk ada sampai di fase ini. Ya emang orang-orang hebat dan keren sih yang bisa kepilih dan sampai di tahap ini. Lalu menurut kalian nih,
tadi kan Gazen ada bilang tuh tahap wawancaranya sama kakak-kakak OSIS yang periode sebelumnya gitu. Menurut kalian gimana sih wawancara dari kakak-kakak itu? Mungkin bisa dijawab dari Mahya. Waktu masuk ruangan saya belum tegang kan. Waktu saya mulai perkenalan diri dan ditanya tentang visi misi saya di situ mulai tegang. Dan waktu ditanyain bagaimana sih cara kalian Menjalankan. menjalankan program kerja itu, di situ saya agak sedikit bingung untuk menjawab, dan saya juga agak Masih kaku mungkin. ya saya kaku dan saya juga gugup banget karena saya takut kalau jawaban saya itu membuat saya gak kepilih jadi OSIS. Tapi kalau menurut kamu kakak-kakaknya kemarin itu galak gitu, nggak ngebikin takut atau gimana gitu dari cara bicara atau tingkah laku atau gimana? Lumayan, saya gak takut tapi cuma rada gimana yang jelasinnya, saya bukannya takut tapi saya tuh kayak tegang aja gitu. Oke. Kalau Gendis sendiri gimana perasaannya dan ya saat wawancara itu? Oke, saya kan waktu itu wawancara pada hari kedua. Jadi teman-teman saya di hari pertama otomatis ada bercerita kalau kakak-kakak OSISnya pada galak atau seperti itulah. Nah, saya dengar itu antara percaya atau tidak sih. Jadi ya biasa saja, jangan dibawa tegang. Lalu pada waktu wawancara, saat masuk ruangan, suasananya emang tegang sekali. Tapi saya berusaha sekuat mungkin agar tidak terbawa suasana dan tidak gagap atau gugup. Pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga cukup mengasah otak, agak rumit. Jadi saya pastinya membutuhkan beberapa waktu untuk dapat menjawab. Tapi at the end of the day, di ujung hari saya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Oke, keren banget sih. Kalau menurut Gazen gimana Gazen? Kesan pertama saya saat masuk ke ruangan tersebut ialah tegang sih. Pertama masuk aja sudah tegang karena sebelumnya saya juga sudah mengenal kakak-kakak OSIS periode sebelumnya yang biasanya having fun terhadap saya, timbul-timbul menjadi pendiam terhadap saya dan Pendiam, serius. apa sih namanya, dingin lah istilahnya. Kalau zaman sekarang tuh bilangnya dingin. Iya, dingin cool gitu ya. Cool gitu. Terus? Dan pas masuk yang pertama disuruh jelaskan dahulu perkenalan diri serta disuruh jelaskan visi misi dan lainnya. Nah, namun di saat penjelasan visi misi serta program kerja, di situ kakak-kakaknya menanyakan beberapa pertanyaan sampai ke inti-intinya, mulai dari dana dan sampai pokoknya ke inti-intinya sampai pekerjaannya itu bisa berjalan lancar. Jadi yang paling diingat itu masalah dananya ya? Enggak sih, sampai cara membuat ini agar berhasil, persetujuan terhadap guru-guru, pokoknya semuanya lah ditanyain sampai ke inti-intinya. Dan di situ juga membuat saya sedikit kebingungan dalam menjawab pertanyaan sehingga terdiam di saat wawancara tersebut. Ya, termenung memikirkan jawaban tersebut. Tapi semuanya bisa berjalan lancar dengan tepat sehingga saya bisa terpilih menjadi OSIS inti. Oke, kalau Benzio? Kalau misalnya hari pertama itu, jadi saya kebetulan waktu itu hari ketiga. Nah, pada hari ketiga tersebut juga diceritakan kakak-kakaknya main serem dan dingin-dingin. Ya, saat pertama kali masuk memang merasa tegang, dan setelah ditanya-tanya disuruh jawab, saya tuh merasa kebingungan karena tekanan. Jadi karena tekanan tersebut membuat jawaban saya tersebut lari-lari kemana-mana. Jadi karena terlalu terbawa suasana dan terlalu gugup, Iya. kamu ngerasa semuanya jadi runyam gitu? Iya. Tapi kamu expect gak kalau kamu bakal kepilih? Iya. Jadi nggak nyangka gitu loh. Padahal rasanya cuma diam di sana. Oke. Terus setelah itu nih, kan kalian nih
calon dari ketua OSIS dan wakil ketua OSIS nih. Oh iya teman-teman, sebagai informasi tambahan, nanti pilketos kita itu menggunakan pasangan ya teman-teman. Jadi di depan kalian ini adalah paslon-paslon sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Bisa disebutkan Mahya, kamu paslon keberapa dan sama siapa pasangannya? Saya paslon ke satu dan pasangannya gendis. Ya, seperti kata Mahya tadi, saya adalah paslon nomor urut 1 yang mencalonkan diri sebagai waketosnya. Kalau di sebelahnya kira-kira paslon. Ya, paslon nomor berapa? Saya paslon nomor 3 dari jumlah sekitar 4 paslon ya kalau nggak salah. Iya, 4 paslon. Ya, 4 paslon. Saya wakil dari Gajen, saya juga merupakan paslon nomor 3. Oke, lalu karena kalian ingin mencalonkan diri nih, kan perlu nih nanti tuh voting buat pilketos nanti, buat memilih siapa yang bakal jadi ketua dan wakil. Kalian sebutkan dong visi misi kalian dan program kerja kalian ke teman-teman nih, biar teman-teman tuh tertarik untuk memilih kalian. Visi kami menjadikan OSIS sebagai sarana pengembangan bakat dan menanamkan sikap pelajar Pancasila kepada seluruh siswi SMP Negeri 1 Sampit. Dan misi kami yang pertama pastinya mengembangkan organisasi OSIS. Yang kedua, mengembangkan potensi bakat yang dimiliki para siswa-siswi SMP Negeri 1 Sampit melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kasmit. Yang ketiga, kami juga akan menjalin hubungan yang baik antara pihak sekolah dan warga sekolah. Keempat, kami akan menanamkan sikap sopan santun kepada seluruh siswa-siswi SMP Negeri 1 Sampit. Kelima, kami akan mengembangkan dan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan oleh OSIS periode sebelumnya. Baiklah, kalau program kerja dari kalian, dari paslon kalian ini apa ya kalau boleh tahu? Salah satu program kerja kami itu adalah mengadakan rapat bulanan untuk bahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan pastinya akan mengadakan evaluasi pada akhir kegiatan. Jadi evaluasinya tuh bisa membahas seperti kekurangan-kekurangan member-member OSIS lainnya. Oke, kalau pihak kalian visi misinya apa tuh dan program kerjanya apa? Untuk visi kami yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi, bersih dan menjadikan sekolah menengah pertama yang baik. Sedangkan misi kami yaitu ingin lebih bisa mengembangkan bakat para siswa di SMP Negeri 1 Sampit dengan mengadakan beberapa lomba seperti menyanyi, menari, dan melatih semua bakat-bakat yang ada pada para siswa SMP Negeri 1 Sampit. Yang kedua, dari misi pertama tadi yaitu mengadakan sebuah event, kami ingin event itu berjalan dengan lancar dan tepat, sehingga visi kami yang kedua yaitu dapat mengontrol sebuah event, acara ataupun lomba dengan lancar dan tersusun dengan rapi. Kalian udah punya nggak planning buat event itu apa? Bisa disebutkan mungkin buat teman-temannya supaya teman-temannya tertarik untuk memilih kalian. Planning itu apa ya? Rencana. Rencana. Kekurangan literasi. Oke. Kamu orang mana aja? Orang sini. Oke. Lanjut. Ada sih planning, ada mungkin kedepannya ada beberapa hari-hari tertentu yang memang seperti mungkin hari pahlawan, hari guru ataupun sejenisnya. Mau ngebuat apa emangnya di hari-hari kayak gitu? Lomba pokoknya seperti classmeet lah, lomba antar kelas. Berarti lomba-lombanya juga mirip kayak classmeet atau gimana? Hampir mirip sama classmeet. Jadi kalian bakal ngadain bola gitu atau basket pas di hari pahlawan? Enggak. Kami akan mengadakan beberapa lomba yang memang tertuju pada hari pahlawan tersebut, seperti menggambar para pahlawan. Nah gitu dong, Puisi, disebutin. Kalau kamu bilang kayak lomba classmeet ya teman-teman yang lain gak bakal tahu lombanya apa. Makanya Berpuisi. saya minta buat lebih spesifik. Iya. Ya lanjut. Seperti menggambar para pahlawan Indonesia seperti halnya pahlawan, atau enggak di saat hari guru membuat surat untuk para guru serta mungkin puisi. Sama kayak event kami tahun ini ya Gazen ya. Tahun ini, tahun kemarin ya Gazen.
Nah, kalau kamu Zi lanjutin dari yang tadi Gazan bilang mengenai misi. Oke, yang ketiga, mengembangkan rasa sosial, tanggung jawab dan menghargai antar siswa maupun antar bidang. 3 aja. Ya. Oke. Visi misi yang sangat keren dan kreatif dari teman-teman kita. Jadi bagi teman-teman yang mungkin tertarik dari visi misinya, bisa nih coblos dan pilih nomor urut mereka ini yang sesuai dengan minat kalian. Tapi kalau teman-teman tadi masih kurang nangkap gitu ya, apa aja sih visi misi dan programnya, nanti kan di IG OSIS mengenai visi dan misi yang mereka bawakan nantinya ya teman-teman. Dan kalian ada pesan-pesan gak nih, ajakan buat teman-temannya buat milih kalian? Bisa dimulai dari paslon nomor urut 1 nih. Ayo pilih nomor 1. Jangan lupa pilih nomor 3. Nah teman-teman, mungkin itulah sekilas pembicaraan kami mengenai Pilketos bersama para pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS periode selanjutnya. Teman-teman segera siapkan pilihannya ya, mau pilih yang nomor berapa. Dan jangan lupa masih ada 2 paslon lagi yang akan saya wawancarai di hari besok. Baiklah, sekian dari kami. Mungkin itu dia pembicaraan saya dan teman-teman calon ketua dan wakil ketua OSIS nantinya. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan saya Deborah Nainggolan pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dan